Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis ilmu, di mana insya Allah pada hari ini, pada hari Senin tanggal 26 Sya'ban tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April 2020. Insya Allah kita akan memulai kajian kita yang baru, yang membahas tentang Sirah An-Nabawiyah. Ini membahas tentang bagaimana kehidupan dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah. Insyaallah kita akan mulai pertemuan kita tanpa panjang lebar. Insyaallah kita akan mulai dengan membahas apa itu sirah dan apa keutamaan mempelajarinya. Nah, ini sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin mempelajari sirah An-Nabawiyah untuk mengetahui apa itu definisi sirah. Apa saja yang dipelajari dalam sirah An-Nabawiyah. Demikian juga apa keutamaan mempelajarinya. Ya, karena kalau seseorang tidak tahu batasan ilmu yang dia pelajari, ya maka bisa jadi dia melebar kemana-mana, tidak mendapatkan intisari dari pelajaran yang sedang dia pelajari. Demikian juga kalau dia tidak mengetahui keutamaan dari suatu bidang yang sedang dia pelajari, ya bisa jadi kurang motivasi dia, kurang kesungguh-sungguhannya. Namun apabila seseorang mengetahui tentang keutamaan sebuah cabang ilmu, dia tahu keutamaan apa yang akan dia peroleh dari mempelajari ilmu tersebut, maka insya Allah dia akan selalu bersemangat, bersabar, ya, untuk meraih faedah-faedah dari cabang keilmuan tersebut. Oleh karena itu, barakallahu fikum, di pertemuan yang pertama ini kita akan coba ungkap apa itu sirah, ya. Demikian juga batasan-batasan apa saja yang dipelajari dalam sirah tersebut, serta keutamaan dari mempelajari sirah An-Nabawiyah. Baik, kita mulai dengan definisi sirah. Kita sering mendengar, ya, disebutkan pelajaran sirah An-Nabawiyah. Secara bahasa, sirah itu berarti at-tariqah. At-tariqah dalam bahasa Arab artinya jalan. Ya, dikatakan dalam bahasa Arab, sara bihim siratan hasanah. Dia berjalan di hadapan mereka dengan jalan yang baik. Ya, dengan jalan yang baik. Nah, ini definisi sirah secara bahasa. Jadi sirah secara bahasa berarti tariqah. Jadi kalau sirah Nabi berarti apa? Jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang mempelajari sirahnya Nabi alaihi salatu wassalam berarti dia sedang mempelajari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga disebutkan oleh para ulama bahwa sirah itu bermakna al-hay'ah. Al-hay'ah. Al-hay'ah artinya keadaan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika mengisahkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang diperintahkan untuk melemparkan tongkat beliau, ya, ke tengah-tengah para penyihir. Ketika itu beliau berhadapan dengan penyihirnya Nabi Musa alaihissalam, beliau diperintahkan untuk melemparkan tongkat beliau. Yang kemudian tongkat itu menjadi ular, lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya pada keadaannya yang semula. Unzuru barakallahu fikum siratahal ula. Ya, kami akan mengembalikannya kepada sirahnya yang pertama, yaitu mengembalikannya kepada keadaannya yang semula. Ya. Jadi ketika seseorang mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang dia pelajari apa? Keadaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi pada Rasul alaihi salatu wassalam.
Ini makna sirah secara bahasa. Jadi kata para ulama, sirah secara bahasa dia memiliki makna at-tariqah, itu jalan, dan juga bermakna al-hay'ah yang artinya keadaan. Wallahu taala alam bisawab. Adapun sirah an-nabawiyah ya. Nah, ini dari definisi tadi dari definisi berangkat dari definisi secara bahasa, kita beralih ke definisi secara istilah. Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, ini kita nukilkan dari kitab Sahihul Athar, ya, wa Jamilul Ibr min Sirati Khairil Bashar, karya Syekh Al-Ustaz Dr. Muhammad bin Syamil As-Sulami. Ya, beliau mengatakan ya, bahwa sirah an-nabawiyah adalah dirasatu hayati Nabi alaihi salatu wassalam wa akhbari ashabihi alal jumlah wa bayanu akhlaqihi wa sifatihi wa khasaisihi wa dalaili nubuwatih wa ahwali asrih. Kata beliau hafizahullahu taala, yang namanya sirah an-nabawiyah itu adalah pelajaran tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini inti dari sirah ya. Ya, dirasatu hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajaran tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, kapan beliau dilahirkan, ya, bagaimana keadaan orang tua beliau, ya, kemudian bagaimana tumbuh kembangnya beliau, dengan siapa beliau menikah, kemudian bagaimana beliau diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau berdakwah di Makkah, kemudian bagaimana proses bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh beliau alaihi salatu wassalam, bagaimana proses hijrah beliau alaihi salatu wassalam ya dari kota Makkah ke Madinah, kemudian peperangan-peperangan yang yang terjadi di masa beliau, yakni peperangan-peperangan yang beliau pimpin, kemudian bagaimana juga beliau mengatur kehidupan di Madinah sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Jadi ini inti dari pelajaran as-sirah, yakni hayatun Nabi alaihi salatu wassalam. Hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pelajaran inti dari sirah, yaitu tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa akhbari ashabih alal jumlah. Demikian juga keadaan para sahabat beliau alaihi salatu wassalam namun secara global. Jadi dalam sirah an-nabawiyah kita dapati pengkhabaran tentang para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita akan dapati tentang siapa yang pertama kali masuk Islam, ya, di antara para sahabat. Disebutkan nanti yang masuk Islam pertama kali Khadijah radhiyallahu anha, kemudian disusul Abu Bakar Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Nah, ini kan berkenaan dengan sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Namun tidak disebutkan dengan mendetail. Ya, misalnya Abu Bakar, ya, perincian tentang bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nggak disebutkan secara mendetail dalam sirah an-nabawiyah. Jadi dia sebutkan secara global saja. Oh, Nabi itu punya sahabat namanya Abu Bakar, dahulu dialah yang pertama kali masuk Islam, ya, kemudian dia membantu Nabi alaihi salatu wasallam dan seterusnya. Demikian juga dalam sirah an-nabawiyah, misalnya kita dapati penyebutan bagaimana masuk Islamnya sebagian para sahabat. Jadi disebutkan dalam sirah an-nabawiyah misalnya tentang bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan bahwa beliau ya ketika itu ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapati bahwa adik wanita beliau ini Fatimah bintul Khattab sudah masuk Islam. Kemudian dia marah kepada adiknya, kemudian dipukul adiknya, dia merasa bersalah, kemudian dia pun meminta untuk membaca Al-Qur'an, kemudian dia baca Al-Qur'an, mulai masuk hidayah di hati beliau. Jadi disebutkan bagaimana masuk Islamnya Umar. Demikian juga masuk Islamnya Hamzah, yang awalnya ya dia ingin membela keponakannya, dia tersinggung karena keponakannya dihina oleh Abu Jahal. Ya, kemudian dia menyatakan keislamannya dan kemudian baik keislamannya dan menjadi pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak disebutkan secara mendetail bagaimana kepribadian mereka. Ini beda lagi bahasanya. Ya, sebagian para ulama menyebutkan ini babnya hayatus sahabah. Ini kehidupannya para sahabat, sehingga ditulislah sirah sahabiyah atau sirah sahabah, ya, sirah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, atau ar-rijal haula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan yang semisalnya.
Sehingga memang betul di dalam Sirah An-Nabawiyah disebutkan tentang keadaan para sahabat beliau alaihi salatu wassalam, namun alal jumlah secara global. Kemudian wa bayanu akhlaqihi. Demikian juga menjelaskan ya di dalamnya terdapat penjelasan tentang akhlak beliau. Ya tentu otomatis kalau kita mempelajari kehidupan seseorang, kita baca biografi manusia ya. Biografi manusia ya kita dapati terkadang disinggung tentang akhlaknya. Ya, kalau kita lihat para ulama, biografi mereka disebutkan. Misalnya si fulan ulama dikenal dengan kesungguh-sungguhannya dalam menuntut ilmu, kemudian kezuhudannya, disebutkan tentang kedermawanannya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berisi tentang bagaimana akhlak beliau. Bagaimana kejujuran beliau, bagaimana sikap amanah beliau. Ya, demikian juga bagaimana kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam kepada umatnya dan yang semisalnya. Disebutkan bagaimana akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dalam sirah disebutkan bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat ini kata para ulama ya bisa jadi kembali kepada akhlak sebagaimana disebutkan sebelumnya. Bisa jadi kembali kepada fisik. Ya, dalam Sirah An-Nabawiyah juga disebutkan bagaimana ya sifatnya Nabi SAW secara fisik. Ya, disebutkan bahwa tinggi beliau tinggi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Badan beliau berada di pertengahan. Kemudian rambut beliau ya disifati bahwa rambut beliau sepanjang pundak. Kemudian di belakang di punggung beliau ada tanda kenabian disebutkan juga ya. Demikian juga pakaian-pakaian yang beliau kenakan, ya seperti ketika beliau berperang, beliau menggunakan baju besi. Ya, ketika beliau masuk ke kota Makkah dalam keadaan ketika menaklukkan Fatu Makkah, beliau memakai surban imamah berwarna hitam. Ya, ini disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah, sifat-sifat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, demikian juga disebutkan bagaimana keadaan rumah beliau. Ya, nanti ketika kita masuk ke dalam fase hijrah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam membangun kehidupan yang baru di kota Madinah, kita akan dapati bahwa rumah beliau sederhana, ya rumah beliau sangat sederhana, hanya 10 hasta kali 10 hasta, ya sekitar atau 50 hasta kali 50 hasta, ya sekitar 25 5 meter kali 5 meter ya. Jadi rumahnya Nabi alaihi salatu wassalam itu cuma 5 kali 5. Cuma 5 kali 5 meter, sekitar itu, 5 kali 5 meter. Jadi sangat sederhana ya rumah beliau alaihi salatu wassalam. Qala wa khasaisihi. Demikian juga kekhususan beliau. Ya, beliau memiliki kekhususan. Seperti diantaranya beliau alaihi salatu wassalam diperbolehkan dalam syariat ini untuk menikahi lebih dari 4 wanita. Sementara umatnya beliau alaihi salatu wassalam hanya boleh menikah maksimal 4, tidak boleh mengumpulkan 4 orang wanita dalam satu masa. Adapun beliau alaihi salatu wassalam ya memiliki kekhususan, di mana beliau alaihi salatu wassalam memiliki lebih daripada 4 istri, dan di situ ada hikmahnya. Mengapa beliau alaihi salatu wassalam memiliki banyak istri? Ya, masing-masing istri itu ada hikmahnya. Seperti ketika beliau menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha yang usianya sangat muda. Kata para ulama, mengapa beliau menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak lain dan tidak bukan ya karena untuk sebagai penjagaan dalam agama. Itu di antara faktor yang menyebabkan beliau alaihi salatu wasallam menikahi Aisyah yang usianya masih muda, yakni sebagai bentuk penjagaan terhadap agama. Ya, karena Aisyah radhiyallahu anha masih muda, kemudian dia banyak merekam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Aisyah ini punya waktu yang cukup banyak untuk menyampaikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang selanjutnya termaktub juga dalam Sirah An-Nabawiyah adalah ahwal asrihi. Wa dalail nubuwatihi, dan tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Ya, di mana beliau alaihi salatu wassalam terkadang terjadi pada diri beliau hal-hal yang keluar dari adat kebiasaan ya. Sebagian ulama mengatakan itu mukjizat ya. Tapi yang lebih tepat itu tanda kebenaran dakwah beliau atau tanda kenabian beliau. Ya.
Seperti misalnya ketika beliau di kota Madinah, ya, di kota Makkah, sebagian kaum musyrikin meminta agar ditampakkan mukjizat kepada mereka atau ditampakkan sebuah tanda yang menunjukkan kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Maka ketika itu bulan terbelah. Demikian juga banyak lagi kisah, misalnya ketika beliau alaihi salatu wassalam dan para sahabat yang merasa kelaparan ketika menggali Khandaq, ya, dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, ya, kaum muslimin ketika itu dalam keadaan paceklik, ya, kemudian sedikit di antara mereka yang bisa mendapatkan makanan. Maka ada sebagian sahabat yang mengundang Nabi alaihi salatu wassalam untuk makan. Yang makanan ini ya cukup untuk menjamu Nabi alaihi salatu wassalam saja. Namun apa yang beliau alaihi salatu wassalam lakukan? Beliau undang semua sahabat yang menggali parit di perang Khandaq. Kemudian jamuan yang sedikit tadi bisa mencukupi banyak orang. Ya, bisa mencukupi banyak orang. Maka ini disebutkan juga dalam Sirah An-Nabawiyah, tanda-tanda kenabian Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, demikian juga disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah bagaimana orang-orang Yahudi yang sesungguhnya mereka sudah mengetahui bahwa beliau itu adalah nabi. Ya, hanya saja karena kesombongan mereka, karena ternyata Nabi akhir zaman berasal dari seorang bangsa Arab, mereka pun menolak kebenaran yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ya, yang disebutkan dalam Sirah An-Nabawiyah bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dalam mencari beliau. Ya, beliau melihat tanda-tanda kenabian itu ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam misalnya beliau menerima hadiah dan tidak makan sedekah. Ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Kemudian dilihat Salman Al-Farisi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melakukan apa yang merupakan ciri seorang nabi. Ini dia menerima hadiah, beliau alaihi salatu wasallam menerima hadiah dan menolak sedekah, tidak mau makan sedekah. Demikian juga terlihat tanda kenabian beliau dari apa? Dari tanda kenabian yang ada di belakang punggung, di bagian punggung beliau atau tengkuk beliau. Kemudian yang terakhir yang dipelajari juga dalam Sirah An-Nabawiyah, wa ahwali asrihi, serta keadaan manusia di masa beliau. Ini juga penting bagi kita untuk mengetahui background kehidupannya Nabi SAW itu seperti apa. Ya, kebudayaan apa yang mendominasi dunia ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan masyarakat, ya, di kota Makkah? Bagaimana keadaan masyarakat di sekitar Madinah? Bagaimana keadaan Jaziratul Arabiyah secara umum ketika itu? Ini juga dipelajari dalam Sirah An-Nabawiyah. Oleh karena itu kita sebelum masuk ke dalam pelajaran, masuk ke dalam pembahasan figur Nabi sallallahu alaihi wasallamnya secara khusus, kita akan mempelajari dulu bagaimana keadaan bangsa Arab. Bagaimana keadaan bangsa Arab jahiliyah yang beliau diutus pertama kali kepada mereka. Dan kemudian bagaimana keadaan manusia atau keadaan kebudayaan ketika itu di masa beliau alaihi salatu wassalam, ya. Di sana ada dua pusat kebudayaan yang mendominasi, yakni Romawi dan Persia. Ya, di sebelah di utara Jaziratul Arabiyah itu dikuasai atau didominasi oleh Romawi. Kemudian di sebelah timurnya Jaziratul Arabiyah itu dikuasai oleh Persia. Nah, ini juga dipelajari dalam Sirah An-Nabawiyah. Ini penting sekali, ya, untuk mengetahui, untuk mengambil faedah dari pelajaran Sirah An-Nabawiyah. Kita tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi manusia di masa beliau alaihi salatu wassalam. Jadi definisi Sirah An-Nabawiyah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi makna Sirah An-Nabawiyah adalah dirasatu hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbari ashabihi alal jumlah wa bayanu akhlaqihi wa sifatihi wa khasaisihi wa dalaili nubuwwatih wa ahwali asrih. Pelajaran tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam serta keadaan para sahabat beliau secara global, serta penjelasan tentang akhlak, sifat, kekhususan, tanda-tanda kenabian, serta keadaan manusia di masa beliau alaihi salatu wassalam. Tayyib, barakallahu fiikum. Sekarang kita coba untuk beralih ke pembahasan yang lain, pembahasan ini tentang apa keutamaan, ya, atau kenapa kita harus belajar Sirah An-Nabawiyah.
apa keutamaan yang kita peroleh ya dari mempelajari sirah an-nabawiyah, ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala ya dalam risalah beliau yang dibagikan dalam situs beliau ya, Risalah min Fawaid Dirasati Sirah An-Nabawiyah. Beliau menyebutkan bahwa di antara faedah kita mempelajari sirah An-Nabawiyah, yang pertama agar kita dapat meneladani Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Agar kita dapat meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah ada pada diri Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Ya, teladan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Itu kepada siapa yang menginginkan rahmat Allah dan menanti kedatangan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barang siapa, jadi kita diperintahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani beliau. Ya, kalau ingin mengambil keteladanan, ambil keteladanan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ambil keteladanan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau berdakwah, bagaimana beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini adalah kunci kebahagiaan kita dengan meneladani Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Jadi ini faedah yang pertama. Agar kita bisa meneladani Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau. Ya, tanpa mempelajari sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa mengetahui bagaimana petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Bagaimana petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian yang kedua, ya, kata Syekh Abdul Razak, baik, kata beliau, al-amru tsani anna siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadiyih al-qawim ya yu'addu mizan. Ya, mizan tuzan fi dawihi al-a'mal. Kata beliau hafizahullah taala bahwa sirah Nabi alaihi salatu wasallam dan petunjuk beliau yang lurus ini merupakan ya atau menjadi patokan, mizan, timbangan. Tuzan fi dawihi al-a'mal. Maka amalan-amalan itu ditimbang ya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famakana minha muwafiqan li hadiyih wa suluki alaihi salatu wasalam fahuwal maqbul. Ya, kalau itu sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang perkara tersebut diterima. Wa makana minha laisa muwafiqan li hadiyih alaihi salatu wasalam wa li sulukih fahuwa mardud. Ya, kalau dia bertentangan ya satu perkara itu bertentangan dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut tertolak. Ya, jadi patokan kita benar atau salahnya itu adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam muqaddimah kitab ya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabil As-Sami' wa Adabis Sami', beliau menukilkan atau meriwayatkan dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Huwa al-mizanul akbar. Fa alaihi tu'radul asya'
ala khulqihi wa siratihi wa hadyihi. Fama wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Kata Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan sesungguhnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang paling inti, timbangan yang paling utama. Fa'alaihi turadul asya. Maka segala sesuatu ditimbang, ya, ditimbang kepada beliau, dikembalikan kepada beliau. Timbang atau dikembalikan kepada akhlak beliau, kepada sirah beliau dan petunjuk beliau. Fama wafaqaha fahuwal haq. Maka apabila yang sesuai, ya, dengan beliau, itulah yang benar. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Adapun yang menyelisihi Nabi alaihi salatu wasalam, maka itulah kebatilan. Ini luar biasa. Jadi kalau seseorang dia mempelajari sirah an-nabawiyah, ya, dia akan memiliki mizan, timbangan al-haq dan al-batil. Bagaimana membedakan antara yang benar dengan yang batil. Kita ambil contoh saja, ya, dalam dakwah, ya, dalam dakwah. Sebagian orang mengingkari dakwah yang dilakukan oleh sebagian dai, mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan. Sehingga mereka mengatakan, apa kalian sedikit-sedikit syirik, berbicara tentang masalah tauhid saja, nggak habis-habisnya belajar masalah tauhid. Ya, maka kita gampang saja, ayo kita ambil timbangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang menjadi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, apa yang menjadi inti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam? Kita lihat sirah Nabawi. Ya, selama 13 tahun beliau berada di kota Makkah, di awal dakwah beliau. Dari awal dakwah beliau, ya, senantiasa beliau berdakwah kepada tauhid, bahkan sampai akhir hayatnya beliau alaihi salatu wassalam. Ya, kalau seseorang dia mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam, dia akan dapati Nabi SAW itu ketika meninggal dunia, ya, beliau masih mengingatkan manusia, ya, dari bahaya kesyirikan. Ya, disebutkan di sirah an-nabawiyah ketika beliau berada di akhir usia beliau, menjelang beliau wafat, ya, para istri-istri beliau berkumpul di sekitar beliau. Ya. Kemudian di antara istri Rasul Shallallahu alaihi wasallam ada yang menyebutkan tentang keadaan, ya, orang-orang di negeri Habasyah, di mana mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar kemudian diletakkan di gereja-gereja mereka. Ada gereja namanya Gereja Maria di Habasyah. Maka kata Nabi SAW mengingkari, ya, memberikan pelajaran dalam permasalahan tauhid kepada umatnya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah. Lihat bagaimana ini diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di akhir hayat beliau. Maka bagaimana Anda mengingkari, ya, dai-dai yang mengajak manusia kepada tauhid, sedangkan ini adalah inti dakwahnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam sepanjang usia beliau, apalagi ketika beliau berada di fase Makkah, ya. Di fase Makkah ini yang menjadi, ya, sebab permusuhan beliau alaihi salatu wasallam dengan kaum musyrikin Quraisy. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan atau mengajak mereka untuk meninggalkan peribadahan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang salah dari orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Kenapa? Kembalikan kepada sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini pentingnya kita belajar sirah nabawiyah. Jadi kita punya timbangan. Ya, jangan sebagian orang itu gampang mengatakan Anda salah. Oke, kita kembalikan kepada sirah Nabi. Ya, kita kembalikan kepada sirah Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana dakwah beliau. Maka akan ketahuan siapa yang sebenarnya salah, siapa yang sebenarnya, ya, berada di atas al-haq. Jadi jangan banyak berdebat, kembalikan saja kepada sirah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Jadi sirah Nabi alaihi salatu wassalam ini menjadi patokan benar atau salahnya amal perbuatan manusia. Ya, jangan yang lainnya, ya, jangan hawa nafsu kita, jangan adat istiadat tradisi kita. Patokan benar atau salah itu adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga sebagian orang misalnya melaksanakan ritual-ritual yang tidak
diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kembalikan patokannya benar atau tidak itu dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang sesuai berkesesuaian dengan sirah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia berada di atas al-haq. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia berada di atas kebatilan. Demikian yang diucapkan oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga, ya, kata beliau, yang kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala, ya, kata beliau, fi dirasati siratin Nabi Al-Karim alaihi salatu wasalam aunun ala fahmi kitabillahi azza wa jal. Di dalam mempelajari sirah Nabi Al-Karim alaihi salatu wasalam, ini bisa membantu untuk memahami kitabullah azza wa jal. Ya, kenapa? Li'anna hayatahu alaihi salatu wasalam, ya, kullaha tadbiqun lil Qur'an wal amala bih wal amalu wa amalun bihi. Kata beliau, karena kehidupan beliau, ya, kehidupan beliau itu adalah tadbiq, praktek dari Al-Qur'an dan pengamalannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau, setelah diangkat menjadi Nabi alaihi salatu wasallam sampai beliau wafat, itulah Al-Qur'an. Itulah pengamalan dari Al-Quran. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan qalat kana khuluquhul Quran. Ya, dahulu akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah Al-Quran. Dahulu akhlaknya Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi praktek terhadap Al-Quran itulah yang praktek terhadap Al-Quran itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin melihat orang yang paling melaksanakan Al-Quran, lihatlah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Beliau telah menjadikan Al-Quran, ya, sebagai akhlak beliau alaihi salatu wasallam. Maka dengan mempelajari sirah an-nabawiyah, kita mengetahui bagaimana, ya, atau kita bisa lebih memahami, ya, Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Ya, kadang orang mengatakan bahwa saya kembali kepada Al-Quran kok, tapi dengan pemahamannya sendiri, ya, sehingga banyak ngawurnya, ya, sehingga banyak kesesatannya. Pakai Al-Quran tapi tidak dipahami dengan pemahaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan mempelajari sirah an-nabawiyah, kita bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Kita ambil contoh, barakallahu fikum. Misalnya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini contoh, ya, sampel bagaimana kita ketika mempelajari sirah an-nabawiyah, kita bisa paham, ya, makna suatu ayat dengan pemahaman yang benar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini akan mendapatkan keamanan dan diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita melihat secara secara letterlux, ya, letterlux itu artinya secara lafadz saja, maka ayat ini mengesankan bahwa seseorang itu nggak boleh melakukan kezaliman. Artinya kalau dia melakukan suatu kezaliman, suatu perbuatan dosa, maka hilang darinya keamanan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nggak dapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mendapatkan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apakah pemahaman seperti ini benar? Nah, ya. Ternyata para sahabat juga memahami seperti apa yang kita sampaikan tadi. Makanya mereka ketika ayat ini turun, ya, mereka merasa sangat gelisah.
Waduh, siapa ini yang nggak pernah mendolimi dirinya sendiri? Siapa yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa? Ya, semua kita pernah melakukan perbuatan dosa. Maka selama-lamanya kita tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ya mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam ya ditanya oleh para sahabat. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, man lam yadlim nafsahu." Wahai Rasulullah, siapa yang tidak pernah menzolimi jiwanya atau menzolimi dirinya? Semua kita pernah melakukan kezoliman. Semua kita pernah melakukan kezoliman. Semua kita pernah melakukan perbuatan dosa. Ya, oleh karena itu nggak mungkin kita kemudian mendapatkan keamanan. Kenapa? Karena semuanya berdosa. Maka lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kata beliau alaihi salatu wasallam, alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya, wahai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu merupakan dosa besar. Sehingga maksud kezaliman di sana adalah syirik. Maka barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikannya, ya, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh bagaimana mempelajari sirah an-nabawiyah sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran. Ya. Kemudian, barakallahu fiikum, di antara keutamaan atau faedah dari mempelajari sirah an-nabawiyah, ya, anna fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ta'miqan li mahabbatihi. Ya, bahwa dengan mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam ini akan ya menambah kecintaan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda kesempurnaan keimanan seorang hamba. Ya, kata beliau alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta akuna habba ilaih. Sampai aku menjadi sosok yang paling dia cintai. Min walidihi. Daripada bapaknya, daripada orang tuanya. Wa waladihi. Demikian juga dari anak-anaknya. Wa nasi ajma'in. Dan daripada seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Unzuru barakallahu fikum, ya. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanda kesempurnaan keimanan seseorang ya dia ya mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana ya bagaimana kita menambah cinta kita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya caranya dengan mempelajari sirah an-nabawiyah. Kita akan dapati diri beliau alaihi salatu wassalam ya sangat mencintai umatnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul ya, dari diri-diri kalian. Ini ketika awal dakwah beliau berdakwah kepada masyarakat atau kepada bangsa Arab. Ya, jadi beliau alaihi salatu wassalam datang dari bangsa Arab karena awal dakwah beliau itu di Jaziratul Arabiyah. Jadi dari diri mereka sendiri. Kemudian bagaimana karakter dari Nabi alaihi salatu wassalam? Azizun alaihi ma'anittum. Amat berat terasa oleh beliau kesulitan yang kalian hadapi. Ya. Kalau kita tahu ada orang, ya kita punya kesulitan. Kemudian ada orang yang terfikir kepada kita. Misalnya kita sekarang saja contohnya di masa wabah corona ini. Ternyata ada di antara sahabat kita
ya, yang menanyakan keadaan kita, bagaimana kamu ya, bagaimana kamu keadaanmu di sana, butuh apa, apa yang kau perlukan, ya, kita senang, kita tambah cinta kepada sahabat kita tadi. Kenapa? Karena dia merasakan penderitaan kita, ya. Nah, kalau kita tahu Nabi SAW itu sangat berusaha bagaimana agar umatnya itu tidak mengalami kesulitan. Inilah pentingnya kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Barakallahu fikum. Kalau antum ingin cinta kepada Nabi SAW, pelajari sirahnya. Ya, bukan bikin bid'ah-bid'ah. Ya, itu cinta palsu. Kalau memang cinta kepada Nabi, pelajari kehidupan beliau. Ya, dari sumber-sumber yang sahih tentunya. Ya, bukan dari sumber-sumber yang penuh khurafat seperti orang-orang sufi. Karang cerita ya. Saya baru saja mendengar ya seorang ceramah tentang Nabi alaihissalam. Ya, katanya ada orang yang berkunjung kepada beliau di kota Madinah, nggak ada, ketemu Fatimah radhiyallahu anha. Ya, kata Fatimah, ya, Rasulullah nggak ada di Madinah. Rasulullah sedang ziarah ke kuburan Habib siapa di Hadramaut. Dusta, bohong. Ya, orang-orang ini mengaku cinta kepada Nabi, tapi membuat 1000 kedustaan, 1.000.000 kedustaan atas Nabi SAW. Makanya kalau kita ingin mencintai Nabi SAW, ya, pelajari sirah beliau dari sumber-sumber yang benar. Kita akan dapat bahwa beliau SAW, ya, sangat mencintai umatnya. Memikirkan agar umatnya itu tidak mendapatkan kesulitan. Kita ambil contoh masalah salat 5 waktu ya. Dalam sirah an-nabawiyah disebutkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan beliau alaihissalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj ya, naiknya beliau ke atas langit untuk menerima menerima perintah salat 5 waktu. Kita lihat bagaimana pensyariatan salat. Awalnya berapa? 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup wahai Muhammad. Naik lagi beliau meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hanya 5 waktu saja. Ya, azizun alaihi ma'anitum, amat besar ya di sisi beliau penderitaan yang kalian alami. Jadi beliau benar-benar memikirkan umatnya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Ya, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Tapi karena memberatkan beliau, maka beliau alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan umatnya untuk bersiwak, ya, tidak mewajibkan. Ya, azizun alaihi ma'anitum. Kemudian harisun alaikum. Beliau alaihi salatu wasallam selalu berusaha untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Beliau alaihi salatu wassalam ya berusaha untuk memberikan kebaikan kepada umatnya. Tidak ada satu jalan pun yang menuju surga melainkan telah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ini pentingnya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi ini sangat sayang kepada umatnya. Kalau kita tahu Nabi ini sangat sayang kepada umatnya, akan muncul kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bil mu'minina raufur rahim ya. Dan beliau itu sangat raufur rahim. Sangat lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana yang kita sering dengar ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak cinta maka tak sayang. Bagaimana kita bisa mencintai sosok Nabi alaihissalam kalau kita tidak pernah mempelajari bagaimana kehidupan beliau alaihissalam. Ya, kita tidak pernah mempelajari kehidupan beliau alaihissalam. Makanya ini pentingnya kita ya untuk mempelajari kehidupan beliau. Baik, kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya, di antara faedah dari mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam yang ke berapa? Yang kelima. Baik. Yang kelima adalah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini merupakan pintu untuk menuju peningkatan keimanan.
Ya, untuk pintu untuk menuju peningkatan keimanan. Ya, dahulu di masa Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan ada seseorang yang menjadi kuat keimanannya karena melihat demikian besarnya kedermawanan Nabi alaihi salatu wassalam kepada manusia. Ya. Kata Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, walaqad ja'ahu rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalain. Dahulu ada seseorang yang mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, yakni orang ini dahulunya adalah pemimpin suatu kaum, ya, kepala suku. Fa'atahu ya ghanaman baina jabalain. Kemudian dia diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kambing berjumlah satu lembah. Jadi ada dua gunung, antara dua gunung ini ada lembah, itu isinya kambing, semua diserahkan kepada orang tersebut. Faraja ila qaumihi, maka kemudian dia kembali kepada kaumnya, faqala ya qaumi ya aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata man la yakhshal faqr. Ya. Wahai kaumku, ya masuk Islamlah kalian. Masuk Islamlah kalian karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan pemberian dan tidak khawatir kepada kefakiran. Wa in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya fama yalbath illa yasiran hatta yakuna al-Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Awalnya orang tersebut masuk Islam karena ingin mengharapkan dunia. Namun begitu dia masuk Islam, dia melihat Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW ya begitu dermawan, ya tidak takut sama sekali dengan kefakiran. Maka Islam itu lebih dia cintai dari dunia dan seisinya. Ya, lebih dia cintai dari dunia dan seisinya. Maka luar biasa ketika kita mempelajari ya kehidupan Nabi SAW, maka akan semakin besar keimanan kita. Ya, akan semakin besar keimanan kita. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan para sahabat. Perjuangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, pertama kali hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian hijrah ke Madinah. Ya, demikian juga bagaimana pengorbanan mereka ketika di Makkah disiksa demikian keras. Nah, ini kisah-kisah yang semacam ini, barakallahu fikum, akan meningkatkan keimanan kita. Ya, kita melihat misalnya sebagai contoh saja ya, sebagian kaum muslimin ya sekarang berada dalam tekanan. Ya, mereka disebut sebagai umat beragama yang radikal. Ya, semakin kita berpegang teguh kepada agama kita, maka kita dilabeli dengan berbagai macam ungkapan yang jelek. Ya, kalau di Indonesia dibilang apa? Kadrun. Ya, kalau antum sedikit-sedikit bicara Islam, orang langsung bilang kadrun. Ya, musuh-musuh Islam ini langsung melabeli kita dengan ucapan-ucapan yang jelek, kadrun, kadal gurun. Ya, dan banyak ungkapan-ungkapan jelek. Nah, kalau kita mempelajari Sirah An-Nabawiyah, kita akan dapati bagaimana perjuangan kaum muslimin di masa-masa awal. Ya, kita dapati bagaimana penderitaan mereka, bagaimana perjuangan mereka, sehingga apa yang kita rasakan ini pada hakikatnya nggak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Sehingga ini pentingnya kita mempelajari Sirah An-Nabawiyah. Kita punya parameter. Oh, ternyata apa yang kita alami dari kesulitan-kesulitan di masa ini tidak ada apa-apanya dengan perjuangan generasi awal Islam. Maka dengan mempelajari Sirah An-Nabawiyah, bagaimana perjuangan Nabi SAW dan para sahabat, ini akan meningkatkan keimanan kita. Kemudian yang keenam, memudahkan ya memahami Islam dengan baik. Ya, al-amru sadis anna fi dirasati as-sirah aunan li fahmi din ya li fahmi din kullihi aqidatan wa ibadatan wa khuluqan. Ya, bahwa dengan mempelajari Sirah An-Nabawiyah ini akan membantu kita untuk memahami agama secara keseluruhan. Masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, ya,
semuanya ya telah termaktub dalam sirah an-nabawiyah. Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya adalah contoh pengamalan terhadap agama kita. Ya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala ya menyebutkan ya, beliau menyebutkan arif maqassahu ahlul ilm min akhbari Nabi Shallallahu alaihi wasallam wa qaumih wa ma jara lahu ma'ahum fi Makkah wa ma jara lahu fil Madinah. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, pelajarilah apa yang telah dikisahkan oleh para ulama tentang Nabi alaihi salatu wasalam serta kaumnya. Ya, apa yang terjadi antara beliau dan mereka baik ketika berada di Makkah maupun di Madinah. Fa'rif ma qassal ulama an ashabihi wa ahwalihim wa a'malihim. Ya, demikian juga kenalilah apa yang telah dikisahkan oleh para ulama tentang para sahabat beliau, tentang keadaan dan amalan-amalan mereka. La'allaka an ta'rifal Islam wal kufur. Ya, dengan engkau mempelajari itu engkau bisa mengetahui atau memahami, membedakan antara Islam dan kekufuran. Fa'inal Islam al-yaum gharibun. Karena sesungguhnya Islam di masa ini sangat terasing. Wa aktsarun nas la yumayyizu bainahu wa bainal kufur. Dan kebanyakan manusia tidak membedakan antara Al-Quran dengan kekufuran. Ya, wadzalika huwal halak alladzi la yurja ma'hul falah. Maka ini merupakan suatu bencana yang tidak akan membawa keselamatan. Ya, ini ucapan beliau luar biasa ini di masa beliau ya. Banyak orang tidak bisa membedakan antara Islam dan kekufuran. Kita lihat perintah Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama kali adalah ya ketika beliau menaklukkan kota Makkah, ya beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan semua berhala, semua patung, dan juga meratakan kuburan-kuburan. Tapi coba lihat di masa kita, ya kuburan-kuburan yang harusnya diratakan justru ditinggikan dan diagungkan di masa kita. Ya, maka kita dengan mempelajari Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana perjalanan beliau, kita tahu ya yang mana yang Islam yang hakiki, yang mana yang Islam imitasi. Ya, mengaku Islam tapi prakteknya itu merupakan kekufuran. Ya, ini diantara faedah kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Lihat bagaimana Nabi SAW mengingkari sebagian para sahabat yang baru masuk Islam, mereka kemudian meminta dibuatkan oleh Rasulullah SAW pohon keramat. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, buatkan kami pohon keramat sebagaimana kaum musyrikin memiliki pohon keramat. Maka Nabi mengingkari dengan begitu keras. Ya Allahu Akbar, inna hasanan. Sesungguhnya ini adalah jalannya orang-orang terdahulu. Ya, diingkari oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya penting sekali bagi kita untuk mempelajari sirah an-nabawiyah. Kemudian yang ketujuh, ya, di antara hikmah atau keutamaan kita mempelajari sirah ya an-nabawiyah adalah agar kita ya memiliki bekal dalam berdakwah. Ya. Yani an-nasirata fiha ta'limun ya linahjis sahih fi da'wati ila Allahi 'ala basirah. Ya, bahwa sirah an-nabawiyah ini menjadi bekal ya. Dalamnya terdapat pengajaran bagaimana metodologi dakwah. Kita diperintahkan untuk mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada manusia. Nah, ini pentingnya kita untuk mempelajari sirah an-nabawiyah. Jadi ketika dalam berdakwah, metodologinya pun harus sama dengan metodenya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat bagaimana beliau ketika mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman. Ya, anta sata'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah wa anna rasulullah wa anni rasulullah. Beliau mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ya, engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka jadikanlah perkara pertama yang kau dakwahi ya adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana metodologi dakwah. Yang pertama, para ulama menjelaskan
ya bahwa yang berdakwah itu hendaknya orang yang berilmu. Lihat Mu'ad bin Jabal, ya, di kalangan para sahabat beliau dikenal sebagai orang yang berilmu. Maka diutus oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, hendaknya dia mengetahui siapa yang sedang dia dakwahi. Karena Nabi SAW, anta sata'ti qauman min ahlil kitab. Yang akan kau datangi itu kalangan ahlul kitab, orang yang memiliki kitab, ya, Injil. Demikian juga memiliki Taurat. Yang akan kau datangi adalah ahlul kitab. Jadi orang ketika dakwah harus tahu siapa orang yang sedang dia dakwahi. Kemudian faliyakun awwalu mataduhum ilahi syahada an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Ya, jadi yang pertama kali dakwahi adalah tauhid. Ini kita akan dapati dalam sirah An-Nabawiyah. Ya, jadi bukan dakwah itu langsung perkara-perkara yang dakwahi bagaimana misalnya orang masih melakukan kesyirikan. Kita ajak dia untuk sholat. Mayanfa, ya, matanfa salatahu. Ya, sholatnya nggak bermanfaat kalau dia tidak meninggalkan kesyirikan. Jadi kita dakwahi dulu bagaimana dia meninggalkan kesyirikan. Baru ibadahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara faedah lainnya, yang ini waktu kita terbatas ya, saya agendakan itu sekali pertemuan 1 jam. Ya, 1 jam. Ya, di antara faedah adalah menunjukkan bukti kebenaran nubuwah beliau, kemudian mempelajari sirah merupakan jalan menuju kebahagiaan, dan kemudian agar generasi Islam tidak mengalami kemerosotan. Nah, ini permasalahan yang krusial juga. Kita itu nggak punya figur teladan ya. Coba lihat kaum muslimin, anak-anak mudanya lah terutama ya, generasi muda Islam. Banyak di antara mereka yang mengidolakan orang-orang ya, para artis, ya sebagiannya artis-artis yang kafir ya, artis-artis Korea. Coba lihat anak-anak wanita ya, generasi muda kita. Ya, yang jadi idola mereka adalah orang-orang yang semacam ini. Para artis-artis yang sering saya katakan sampah masyarakat ya. Tidak membuat perbaikan di tengah-tengah umat, justru merusaknya, dan mereka mengambil keuntungan dari situ. Ya, sampah masyarakat ini memang perlu kita bersihkan, masuk kantong sampah mereka. Ya, jangan ada dalam kehidupan kita. Nah, mereka kehilangan figur. Ya, maka barang siapa yang ingin untuk membangkitkan kembali Islam, maka buat bagaimana caranya agar orang-orang ini kembali mempelajari figur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan melalui dalam kehidupan. Ya, jadi ini beberapa faedah dari sirah, mempelajari sirah An-Nabawiyah. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah di pertemuan besok hari kita akan masuk, ya, sebagaimana kita tadi singgung bahwa sirah ini juga mempelajari tentang backgroundnya kehidupan manusia di zaman Nabi SAW. Maka insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mengungkap ya misteri bangsa Arab. Wah, ini judulnya mengungkap misteri bangsa Arab. Karena Nabi SAW itu adalah orang Arab dan diutus di tengah-tengah bangsa Arab, maka perlu bagi kita untuk mengetahui ya background atau latar belakang dari bangsa Arab. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ya, kami ingatkan kepada kawan-kawan yang atau kepada ikhwan wal akhwat yang ingin bertanya, terutama tentang permasalahan yang sedang kita bahas, ini sirah An-Nabawiyah. Ya, silahkan antum kirim WA ke nomor +62. Ini bagi ikhwan fillah yang ada di Malaysia, ya, yang juga mengikuti pelajaran ini dan juga di Amerika. Silahkan +62 811 717 544. Jadi kita satu pintu saja pertanyaannya, 08 +62 811 717 544. +62 811 717 544. Ya, silakan dikirimkan pertanyaan di sana. Kalau kita bisa jawab hari ini kita jawab, kalau tidak di pertemuan selanjutnya. Baik, assalamualaikum Ustadz. Untuk kami yang baru kenal kajian sunnah, kira-kira rekomendasi apa yang mesti dulu dipelajari? Dan boleh minta buku sirah Nabawiyah yang dibahas karya siapa ya untuk cari di pasaran. Terima kasih Ustadz. Baik, untuk orang yang baru kenal kajian, ya terutama yang paling dia prioritaskan adalah belajar akidah. Belajar akidah terlebih dahulu, kemudian belajar ya mempelajari ibadah-ibadah yang menjadi kewajiban dia dalam sehari-hari. Dia belajar akidah, ya belajar tentang apa itu tauhid,
ya. Kemudian apa itu jenis-jenis kesyirikan yang bisa menyebabkan seseorang terjatuh pada kekufuran, belajar tentang pembatal-pembatal keislaman, ini yang harus menjadi prioritasnya. Kemudian yang kedua, dia belajar juga tentang ibadah keseharian yang perlu dia laksanakan setiap hari. Seperti sholat, belajar bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian belajar tentang puasa, apa saja yang tidak diperbolehkan ketika berpuasa. Belajar tentang zakat, ya. Kalau dia ingin melakukan umroh atau haji, dia belajar tentang umroh dan haji, ya. Dan apa yang dia butuhkan, dia pelajari. Demikian juga kalau dia berprofesi misalnya seperti pedagang, ya, sebagai pedagang, dia juga belajar fikul buyu, ya, bagaimana perdagangan yang syar'i sehingga dia tidak terjatuh pada transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang hendaknya dijadikan prioritas bagi seseorang dalam belajar agama. Adapun buku sirah nabawiyah yang sedang dibahas, ini saya mengambil banyak referensi, ya, banyak sekali referensi. Tapi di antara referensi utama yang saya jadikan pedoman adalah kitab Rahiqul Makhtum, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, Rahiqul Makhtum. Demikian juga ya Fiqh Sirah. Fiqh Sirah saya ada beberapa rujukan di sini karena memang yang saya inginkan itu kita belajar sirah itu bukan hanya menghafal tahun, ya, tahun apa, kejadian apa, enggak. Kita analisa apa hikmahnya dari kejadian tersebut. Makanya kajian sirah itu hendaknya diikuti dengan fikih sirahnya. Fikih sirahnya seperti apa? Ya, maka ada beberapa kitab fikih sirah yang dijadikan referensi, diantaranya karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Ya, Zaid Abdul Karim Az-Zaid. Nanti insya Allah saya posting di page saya ini. Sudah ada terjemahannya, alhamdulillah, Rahiqul Makhtum dan Fiqh Sirah. Dua-duanya sudah dicetak dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Baik, jadi dua kitab itu yang perlu dijadikan referensi. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, banyak umat Islam di tempat kami, salah satu mencintai Rasulullah adalah dengan memperingati Maulid Nabi. Apakah ini dibolehkan Ustaz? Ya, dengan melantunkan sholawat Nabi. Ya, yang pertama untuk melantunkan sholawat, ya, ini bukan hanya ketika Maulid Nabi saja, ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan untuk bersolawat, ya, kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika disebutkan nama beliau alaihi salatu wasallam, kita bersolawat. Jadi salah sebagian orang mengkhususkan waktu untuk solawat, terutama di Maulid Nabi. Di waktu Maulid Nabi baru bersolawat. Enggak. Ya. Adapun peringatan Maulid Nabi alaihi salatu wasallam, ya, ini tidak pernah diperintahkan oleh beliau dan juga tidak pernah dilakukan oleh generasi awal Islam. Ya, yang kita ketahui generasi yang paling mencintai Nabi adalah generasi awal Islam. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka tidak pernah merayakan Maulid Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, maka hendaknya kita mengikuti apa yang telah diwariskan oleh mereka. Ustadz, bagaimana sikap Ana melihat saudara yang terus-menerus melakukan kesyirikan? Ana nasihati berulang-ulang namun tetap melakukannya. Ya sudah, ya, didoakan agar dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terkadang kita sudah dakwahi orang tidak mau terima, tapi mungkin dari jalan orang lain dia mau terima. Sehingga jangan kemudian antum putus asa, menyerah, ya, teruslah berdakwah, mudah-mudahan suatu saat, ya, sambil dia berdoa juga agar Allah memberikan hidayah kepada saudaranya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik kepada saudaranya tersebut. Cukup, ya, insyaallah, ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan materi yang pertama, ya, sirah dan keutamaan mempelajarinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.